Baik, saya lanjutkan untuk materi tentang cascade ya, pengendalian dengan cascade. Jadi sama saja dengan intuitif untuk diagram gerakannya sama, cuma yang menjadi beda, sekali lagi saya ulangi, adalah ini ya. Sebentar. Oke. Ya. Nah, yang menjadi beda adalah di sini, di bagian pembagian saluran ini tadi ya. Ini saluran 1 nanti dibagi ya. Ini kemudian saluran 2 dipisah. Dipisah itu bagaimana? Nanti dibedakan salurannya. Maksudnya bagaimana sih ini ya, contoh. Kalau yang ini yang di awal tadi intuitif yang tidak bekerja, ini dia tuh dari deten kemudian langsung masuk ke limit switch 0. Nah, yang ini tadi, ya ini nanti maksudnya itu memanfaatkan relay begitu ya. Oke, nanti saya jelaskan sambil jalan. Ini saya lanjutkan dulu untuk langkah kerja atau alur kerjanya. Alur kerjanya membacanya dari belakang ya, A0, kemudian menggerakkan A maju ya, A maju, kemudian A1-nya aktif, menggerakkan A mundur, kemudian A0-nya aktif kembali. Nah, ini dibagi menjadi dua saluran. Ini saluran 1, ini saluran 2, begitu ya. Ada dua saluran. Nah, kemudian saya kasih contoh lagi, misalnya ini sebelum saya lanjutkan, misalnya jika silindernya tidak hanya satu Pak, gitu ya, tidak hanya satu. Oke, ini saya sudah ada gambar ini ya, saya hapus. Bentar ya, saya hapus dulu. Kenapa kok susah menghapus ini ya? Oke, ini contoh yang lain. Saya pakai online ya. Ini contoh yang lain. Contoh misal, contoh lain. Misal ada 3 silinder. Ada 3, 4, 5, 6. Ada 3 silinder ya. Seperti ini. Saya berikan contoh yang banyak sekalian. Nah, ada gerakan yang konflik. Jadi maju mundur, ini maju mundur, ini maju, kemudian langsung mundur. Sehingga bagaimana cara membuat pemisahan saluran? Cara membuatnya bagaimana? Yang dia itu konflik seperti ini tuh dipisah dengan saluran, gini ya. Nah, ini dipisah. Ya, dipisah. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini salurannya ada berapa? Ada 1, ini saluran 1, ini saluran 2, ini saluran 3, ini saluran 4. Berarti ini ada 4 saluran. Nanti relay yang dibutuhkan bagaimana? Ini tuh saluran utamanya di sini ya. Nanti butuh relay. Nah, jadi untuk pengendaliannya itu tidak langsung ke limit switch, tapi dengan relay. Nah, ini dengan pemanfaatan relay. Relay itu nanti simbolnya sama, gini ya, sama pakai make switch. Sama dengan apa? Sama dengan limit switch, begitu ya. Nanti pakai ini sama. Nah, relay itu nanti disingkat saja, boleh CR berarti nanti kontak relay begitu ya, atau saya sebutnya juga seringnya itu pakai K. K itu jangan bilang itu kontaktor gitu ya, karena kontaktor itu beda lagi dengan relay. Artinya mekanismenya sama, cuma kalau kontaktor itu untuk arus yang AC biasanya ya, untuk langsung mengendalikan motor dan lain sebagainya. Kalau relay biasanya untuk kontrol begitu. Nah, oke, singkatannya, oke, let's say CR aja deh. Kita pakai singkatan yang CR. Nah, untuk simbolnya itu sama seperti ini.
ilustrasinya bagaimana? Ilustrasinya tuh begini. Oke, ilustrasi. Ini ya, ini ilustrasinya bagaimana? Ini saya ilustrasikan. Ilustrasi. Ini ada semacam sambungan gini ya. Ini juga ada sambungan. Ini. Kemudian ini misalnya gini. Ya. Ini ada coil di sini. Ada coil. Ini menggunakan mekanisme elektromagnetik, sehingga ketika ada tegangan yang bekerja di sini, maka dia akan ke sana gitu ya. Akan naik ke sana sehingga nempel di sini. Berarti ini yang NO, ini yang NC. Kesimpulannya bagaimana? Ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan yang terjadi pada relay. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Kemungkinan pertama adalah ketika tegangannya itu bekerja pada sistem elektromagnetik ini, pada coil, ketika tegangan masuk apa yang terjadi? Ini tuh ke atas ya. Maka NO-nya aktif ya. NO-nya aktif, NC-nya bagaimana? NC-nya tidak aktif atau mati atau apa ya? Tidak aktif ya, tidak aktif. Kemungkinan yang kedua, ketika tegangan itu tidak masuk, tidak ada tegangan, artinya begitu ya. Tidak ada tegangan. Saya bilang tegangan aja ya, karena tidak ada tegangan. Maka apa? Maka NC-nya ini aktif, NC-nya yang aktif. Jadi mekanisme elektromagnetik ini tidak bekerja ya, koilnya ini tidak bekerja. NO-nya jadi tidak aktif begitu. Nah, ini ada dua kemungkinan ini. Nah, pemanfaatan inilah yang kemudian kita pakai untuk pemindahan saluran, begitu ya. Nah, ini kembali ke sini tadi. Untuk mendeteksi jumlah CR yang dibutuhkan itu sebenarnya bisa diidentifikasi berdasarkan ini ya, jumlah gerakannya ini. Misal gini, sini saya tulis saja dulu, ini CR 1, CR 2, CR 3, CR 4, CR 5, CR 6. Kemungkinan ini nanti itu membutuhkan relaynya sejumlah 6. Ini sebenarnya banyak kemungkinan ya, cuma coba kita identifikasi lebih awal dulu. Kira-kira butuhnya berapa begitu ya. Coba ini yang sederhana dulu. Ini saya buat sebagai saluran utama sini. Ini saluran 1. Saluran 1 berarti nanti saya pakai CR. CR-nya CR1 ya. Oh salah, ini berarti CR-nya mulai satunya sini ya. Saluran utama ini butuh CR juga. Berarti ini CR 0 lah, begitulah istilahnya ya. Atau saya rubah. Ini CR1, CR2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti butuh 7 ya. Saluran utama ini butuh CR. Oke, CR1. Ini berarti CR2. Ini CR3. Begitu ya. Nah, oke, itu prediksi awal kita. Kemudian langkah selanjutnya, saya lanjutkan yang ini. Yang ini apa? Rangkaian ya. Oke, sekarang kita membuat diagram rangkaian. Rangkaian. Untuk sistematika dalam penyusunan silinder itu sama saja. Sama ya, posisinya juga sama, semuanya sama, cuma yang berbeda nanti di rangkaiannya. Ini ada A0, ada A1 begini, kemudian pakai katup yang 5/3 ya, betul, 5/3 gini. Saya agak cepat ya, gini. Ini dirancang fix
ya, kalau sesuai di trainer itu dirancang fix. Dirancang fix. Ini. Nah, begini. Jangan lupa dikasih kode. 1 untuk catur daya, 2 untuk kerja, 3 buang, 4 kerja, 5 jangan buang ya. Kemudian jangan lupa. Nah, ini air service unitnya, aduh, maaf. Iya, ini air service unitnya, ini kompresornya. Oke, gitu ya. Ini untuk skematik diagramnya untuk posisi dari silinder dan katupnya, misalnya gitu. Nah, di sini jangan lupa untuk kode-kode yang sudah saya sampaikan depan tadi sama saja. Untuk memberikan silinder maju ini 1A, silinder mundur 1B, karena ini saya silindernya adalah silinder A, begitu. Nah, kemudian rangkaiannya begini ya, saya akan gambarkan dulu rangkaiannya secara lengkap. Ini sebentar lagi ada kegiatan Pak ya. Ini 24 volt. Gini, ini nanti saya sambung dengan relay. Ini coilnya. Gini. Ini K1 ya. K1 ini saluran utamanya. Ini saluran 1, salurannya berapa? Ada 2 ya. Ini ada 2. Saya buat saluran dulu, ada 2 seperti ini. Ini coil. Nah, ini coil saya tunjukkan ya. Yang dipakai itu nanti ini. Coil relay ya, yang ini. Yang ini kemudian untuk make switch-nya juga ini make switch gitu. Oke, nanti yang bawahnya ya make switch. Oke, saya lanjutkan. Nah, sorry, CR ya, ini CR. Saya seringnya pakai K ini simbolnya. Kali ini saya rubah menjadi CR ya, ganti warna aja. Ini CR-nya, CR1. CR1 saya di sini sebagai saluran utama. Kemudian di sini CR1-nya saya gunakan untuk menggerakkan CR2 yang di sini. CR2. Nah, kemudian di sini nanti ada CR3. CR-nya ada berapa ini? CR-nya ada 3 kan? Oke, udah sesuai. Nah, begini. Posisi awal itu sama dengan intuitif. Posisi awal di diagram gerakan kita itu adalah anul itu ada di bawah atau di belakang ya kalau di sini. Ini kalau di sini kan lihatnya kita di bawah ya. Kalau di sini kan di belakang posisinya. Nah, di belakang, maka anul itu aktif. Yang meng-adjust pertama itu adalah di anul ini sendiri. Sehingga anul saya tuliskan di sini. Ini anul. Ketika ini saya tekan, anul posisi sudah tertekan karena silindernya ada di belakang. Ini bekerja aktif, CR1 aktif. CR1 aktif. Nah, relay ini coilnya aktif. Kalau aktif yang normally open, saya pakai ini, saya tulis ya. Ini kan saya pakai relay yang normally open gitu ya, make switch-nya. Nanti yang normally close bagaimana? Bisa. Relay yang normally open itu nanti simbolnya gini. Yang normally close, ini normally open ya, relay. Yang normally close nanti gini. Ini kalau di softwarenya ini namanya make switch, saya ulangi lagi. Kalau di software ini namanya brick switch. Brick switch seperti ini. Nah, nanti menggunakan ini. Nah, saya menggunakan ini. Apa tadi? Ada 2 kemungkinan ya kalau relay itu. Ketika tegangannya ini masuk ke coil, ini coilnya CR1, sehingga yang normally open ini jadi aktif. Kalau aktif apa? CR2-nya bekerja. CR2-nya untuk apa di sini?
CR2-nya untuk menggerakkan apa? CR2 untuk menggerakkan sorry tulisannya saya pakai warna merah ya. CR2 untuk menggerakkan silinder maju. Iya, ini langsung valve senoid sini. Silinder A maju berarti kan 1A. Ini tulisannya merah ya, kok biru lagi. Tulisannya merah. Berarti ini kan 1A. 1A itu digerakkan oleh CR2-nya tadi, CR2. Begini. Untuk yang menggerakkan ini relaynya ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Ini kan A-nya maju. A-nya maju ini nanti ini tetap ini berjalan terus ya. Caranya berjalan terus bagaimana? Ini sebenarnya kalau ini putus, ini juga putus. Maksud saya berjalan itu tegangannya tetap bekerja begitu ya. Loh, gimana caranya? Loh, logikanya kan gini. Kalau ini putus, kan ditinggal maju ya, selanjutnya tinggal maju. Ini kan juga putus. Karena ini putus. Saya tulis. Kalau ini putus, ini pasti juga putus. Ini pasti putus. Nah, kemudian bagaimana menjaga supaya ini silindernya itu tetap maju begitu ya. Silindernya itu tetap maju menuju A1. Ini kan ke sana. Ini ditinggalkan di sini. Ditinggalkan kan putus mestinya. Ini putus, ini nggak bekerja. Caranya bagaimana? Caranya, ya ini caranya. Caranya dikasih, ini namanya ada yang disebut juga latching begitu ya. Kalau saya nyebutnya juga self holding. Self holding itu artinya si CR2 ini akan tetap aktif begitu ya, akan tetap aktif, ngambilnya itu tidak dari sini karena ini putus oleh anul putus, ini juga putus, ngambilnya itu dari sini. Ini apa? Ini adalah dirinya sendiri. Self holding berarti mengholding dirinya sendiri. Pakai apa? CR2, normally opennya CR2. CR2 saya tulis ini. Nah, coba perhatikan. Kalau ini datanya saya tekan ya, data saya tekan, anulnya ini aktif, otomatis CR1-nya aktif. CR1 aktif, ini kan juga aktif. CR2-nya aktif. CR2 aktif, CR2 yang normally open juga aktif. Ketika ini lepas karena meninggalkan posisi awal, CR2-nya tetap aktif. Karena ininya sudah aktif. Ini terkunci otomatis karena ini aktif begitu ya. Ini tuh tidak putus, ini aktif terus, nyambung. Ketika CR2-nya nyambung, bisa saya gunakan untuk menggerakkan silindernya terus maju. Sehingga sampai menuju A1 sekarang. Sekarang A1. A1-nya di sini. A1-nya ini menggerakkan, A1 aktif ya. A1 aktif, CR3-nya aktif. Koilnya, ya koil aktif, CR3-nya kan, CR3 koilnya aktif, berarti yang normally open-nya aktif. Normally open-nya aktif ini saya manfaatkan untuk menggerakkan atau mengaktifkan silindernya untuk mundur begitu ya. Ini berarti 1B. 1B. Oh ya, bentar ya, kehapus. Aduh, kehapus. Bentar. Oke, sampai di sini bagaimana tadi? Paham ya? Jadi ini kan maju, kemudian mengenai A1 toh. A1 aktif. A1 aktif berarti ini kan nyambung ke sana. Nah, ini kan nyambung ke sana, seret ke sana. Karena LS kita kan normally open tuh. Normally open ini nyambung ke sana, ini CR3-nya aktif dong. CR3-nya ini saya gunakan kalau aktif. Yang normally open-nya, yang mix with ini saya gunakan untuk menggerakkan A mundur. Gitu ya, A mundur. A mundur berarti ini kan tetap harus aktif ya CR3-nya supaya ininya gelem mundur terus. Kalau ini A1-nya ditinggal, otomatis CR3-nya kan mati. Sehingga sama di sini juga harus di holding gitu. Di holding oleh dirinya sendiri. Ini oleh CR3. Saya samakan ya warnanya supaya nggak bingung. Ini oleh CR3.
Ini saya samakan. Nah, begini. Saya ulangi dari sini ya. Maju A1-nya kan kena, tertekan di sini ya, tertekan oleh silinder. Maka dia nyambung masuk CR, coilnya CR3. Normally opennya CR3, kalau coilnya aktif, itu kan aktif, menggerakkan silindernya mundur. Mundur berarti nanti kembali ke siklus awal, ke anol lagi. Ketika mundur, ininya ditinggal, mati. Ketika sebelum ini ditinggal, CR ini kan aktif, ini kan juga aktif, begitu ya. Sehingga nanti dia mengholding dirinya sendiri. Walaupun ini putus, ini tetap bekerja, begitu. Nah, masalahnya begini, ketika ini bekerja, ini tuh nggak boleh bekerja. Nanti kalau nggak begitu ya sinyalnya sinyal langsung masuk double tegangannya, ini nggak bisa, harus salah satu. Maka dari itu, ini saya tulis dulu ya, sebelum saya lanjutkan. Maka dari itu harus ada pemutusnya atau pengamannya. Istilah ini namanya saya sebut dengan self holding. Ini juga self holdingnya. Nah, supaya apa? Supaya dia tetap bekerja walaupun A1 CR1-nya putus. Nah, ini tuh butuh pengaman. Pengamannya bagaimana? Ketika ini aktif, ya, ini saluran 2-nya aktif, saluran 1 harus putus. Saluran 1 aktif, ini harus putus. Sehingga kita memanfaatkan normally close-nya relay. Begitu ya, normally close-nya relay. Atau kita coba dulu ya, simulasikan. Nanti bagaimana perbedaannya kalau dikasih pengaman sama tidak, bekerja atau tidak. Saya jamin ini pasti tidak bekerja. Gitu ya, tapi tidak apa-apa, kita coba demonstrasikan dulu. Oke, ini yang tadi ya, tidak saya hapus, tidak apa-apa itu. Langsung ngerangkai bawahnya boleh. Nah, tidak dihapus, no problem. Saya copy dari sini aja yang ini 0 volt 24 voltnya, saya copy, taruh bawah. Saya buat rangkaian yang ini sekarang. Mestinya bisa ya. Ini pakai yang relay ya simbolnya, atau namanya relay gitu. Nah, saya pakai coba deten dulu. Nah, ini rangkaian ini belum ada resetnya ya. Nanti bagaimana memasang reset dan lain sebagainya nantilah sambil jalan. Ini dulu. Ini saya hubungkan sini. Ini belum saya hubungkan, kenapa tadi? Karena nyambungnya harus dari belakang dulu. Ya, ini saya copy aja biar cepet ya. Saya copy. Nanti secara sekalian bisa lihat perbedaannya itu seperti apa. Ini kodenya saya hapus dulu biar nggak bingung. Saya hapus, ini juga saya hapus. Oke, ini saya taruh di belakang. Ini saya sambung sini, ini sambung sana, gini. Ya, oke, gini ya. Nah, ini ada dua kan, saya langsung aja agak cepet ya, nanti videonya kalau bingung bisa diulang-ulang tuh. Nah, ini misalnya kurang panjang ya, kurang panjang ini saya bisa drag seperti ini, kemudian saya geser ke kanan. Oke, tadi apa urutannya itu, saya sambung sini ya. Oke, ini apa, A0, oke. Ini apa, ini CR1 nya ya, CR1. Yang penting semua kode-kode itu konsisten aja. Penamaan juga konsisten. Nanti dia bisa bekerja. Kalau tidak konsisten tidak bekerja. Begitu. Ini saya copy. Ini apa? CR1 ya. CR1. Begini. Kemudian ini relaynya saya, kalau misalnya ribet-ribet atau bingung begitu ya, ambil aja dari sini, tarik sini. Ingat lalu tarik, jangan langsung diedit di situ. Ya, ini taruh sini, ini ke sana. Nanti kalau tidak ada pengamannya seperti apa, apakah bekerja? Ya kita lihat. Make switch, ya. Ini untuk self holdingnya. Kalau tidak ada self holding, sudah pasti sama saja tidak berfungsi. Ini juga putus begitu ya.
nanti disimak aja terus ini ya. Sorry ini kalau nyambungnya gini kadang-kadang ini error ya, kadang-kadang error. Ini aduh, space nya sempit sekali. Ini saya hapus dulu ya, saya sambung sini. Ini saya sambung sini. Kok nggak bisa ya? Ini mouse-nya ini bisa kok ini. Ini nyambungnya gini loh. Nah, gini yang benar. Di situ juga boleh saja, cuma kadang-kadang tuh sering nggak nyambung. Ya. Kayak gini nih, error kan? Tuh. Error dia. Ini ya, saya biar cepet ya. Gini. Oke, ini saya sambung sana. Ini saya sambung sini. Ini tarik sini. Ya. Oke. Ya, lebih cepatnya sih membuat satu set dulu ya. Membuat satu set kemudian di copy. Artinya satu set tuh gini, nanti tinggal di copy. Oke, daripada nanti ada trouble enggak apa-apa lah. Gini. Oke. Preparation untuk wiring kita itu sudah siap, tinggal dikasih kode saja. Ini tadi CR1 ya, ini CR1 mana CR loh, error ini ya, CR1. Kemudian ini apa, CR2 kan, holding sendiri-sendiri. CR2 nya untuk saluran 1, ini CR3 untuk saluran 3. Nanti tulis aja di sini. Ini apa tadi, A1 kan, A1. Dilihat video sebelumnya ya, saya tidak akan berikan gambarnya. A0 A1 ini mengholding dirinya sendiri, CR3 gini. Oke, saya kasih teks di sini. Ini saluran utama, SU aja. Kemudian ini saluran 1, ini saluran 2, ini saluran 2 gitu ya. Oke, nah ini apa tadi, CR2 ya, CR2 yang digunakan untuk menggerakkan A maju, betul ya. CR2 saya gunakan untuk A maju itu 1A. A maju, A1 nya aktif. Kemudian ini kalau A1 aktif, CR3 aktif kan koilnya, koil CR3 aktif, sehingga yang saya gunakan untuk menggerakkan valve solenoidnya itu adalah CR3. Jadi tidak langsung LS nya gitu ya. Jadi saya manfaatkan relay ini tadi gitu. Ini berarti mundur 1B. Oke, kayak gini. Nah, ini kan belum ada pemutusnya. Kita coba aja kalau tidak ada pemutusnya itu bisa tidak begitu ya. Oke, saya tarik ke bawah lagi dikit, kurang panjang. Ini ada agak geser ke bawah. Oke, gini. Oke ya, kita coba aja. Coba simulasikan. Ini duplikat ya. Atau yang ini saya hapus ya. Saya hilangkan dulu deh labelnya. Saya takut gak bekerja nanti ya, kelamaan videonya. Oke. Ya, gini ya. Kita lihat ini. Nah, berhenti. Kenapa berhenti? Karena dua-duanya ini ada arus. Padahal, atau ada tegangan begitu ya. Padahal yang harus ada tegangan itu cuma 1. Nah, kita baca lagi. Dipelankan aja dulu. Saya buat 20. Ini.
Saya play. Oke, ini tuh biasanya sambungannya yang agak naik, nggak apa-apa. Oke, ketika saya tekan, ini masuk ke stop. Tar ya, saya harus stop. Saya play langsung saya stop. Oke, nah ketika saya tekan dead switch-nya, otomatis kan dia akan masuk ke CR1. Karena apa? Anolnya ini kan aktif, dia posisi silinder ada di belakang, sehingga dia bisa masuk ke CR1 yang ini, langsung ke CR2. CR2 tetap kerja walaupun ini putus karena ada self holding CR2. CR2-nya saya gunakan untuk menggerakkan A maju. Ini maju. Nah, setelah maju, nah ini tuh berhenti. Kenapa? Ketika maju mengenai A1, ini tuh belum ada pemutusnya. Ini masih kerja. Lah belakang ada udaranya. Lah gimana mau bisa mundur? Masih ada udaranya kan gitu ya. Maka dari itu belakang itu harus diputuskan arusnya. Ketika putus atau tegangannya putus begitu ya, maka A1-nya nanti bisa bekerja untuk memundurkan silinder lewat mana? CR3 begitu ya. Memutusnya bagaimana? Ini dikasih normally close-nya, kita manfaatkan normally close-nya yang relay begitu. Normally close-nya yang relay. Pakai brick switch. Pakai ini. Gitu ya. Saya copy ini. Yang lurus ya. Ini saya agak buru-buru jadi kurang rapi nih. Oke, geser gini lurus ya. Nah, dibalik aja ya. Dibalik aja untuk pemutusnya. Jadi ketika ini aktif, ketika CR3-nya aktif, maka yang ini kan harus putus ya. CR1-nya saya putus saja dengan CR2-nya harus putus, CR2-nya harus putus. Maka ini saya putus dengan CR2 bisa. Ya, coba CR2. CR2 aja. Nah, ketika ini aktif, ini kan harus putus. Ya, harus putus. Maka ini saya putus dengan CR3. Saya kasih pengaman CR3. Bentar ya, saya lihat dulu, saya cek dulu. Nah, ketika ini aktif, ini kan masih tetap aktif ya, tetap aktif. Ketika aktif kenapa? Karena ini kan belum ada arus, belum ada tegangan yang masuk ke A1. Ini tetap aktif, tidak masalah ini. Tetap karena close ya, karena brick switch, karena normally close dia tetap aktif. CR2-nya aktif, ininya maju. Maju, A1-nya aktif. A1-nya aktif, CR3-nya aktif. Kalau ini aktif, ini pasti putus. Ya, ini aktif, ini putus. Ini tadi ya, ini putus ya, oke. Ini masuk ke sini, CR3-nya untuk 1B. Ini aktif. Karena ini aktif, ya ini aktif. Jadi sebenarnya, aduh ini gara-gara mau ada rapat. jadi ini coba aja ya, kita coba aja. Nanti logikanya bagaimana kita lihat. Udah jam 1.12 ini. Aduh. Ya, coba play dulu ya. Nah, ini kan aktif. Oke, kita baca. Ini aktif. CR2 yang di sini kan pakai brick switch. Ketika CR2 yang normally open, jadi ini yang normally close ya. Yang normally opennya yang di sini itu aktif, sini kan putus. Begitu ya. Jadi aman. Aman. Nah, sebentar, kita coba lagi ya. Kalau masih ada yang
putus, berarti ini pakai yang CR1 ya. Yang CR1 coba dulu. Aduh, maaf ini gara-gara ada rapat ini malah terganggu nih pikirannya nih, kalau orang kayak gini terganggu ya, nggak jalan ya. Ini kurang pelan tadi ya. Nah gitu ya. Oke, kita baca bersama lagi kenapa kok seperti itu. Oke, telat banyak nih rapatnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ketika ini aktif, maka ini pasti putus, begitu ya. Jadi ketika anolnya nanti aktif, ini kan coil CR1 aktif, normally open dari CR1 aktif, CR2 nya bekerja, CR2 untuk A maju, A maju mengenai A1. Sementara dia maju, ini kan anolnya putus, CR1 nya putus, CR2 nya masih bekerja karena self holding, CR2 nya masih mau maju mengenai A1. A1 nya aktif, ketika A1 aktif nanti CR3 aktif, CR3 aktif, ini juga aktif, ini holding ya, self holding. Ketika ini mundur, CR3 untuk mundur, maka ini putus, ini tetap kerja. Ketika ini kerja, maka yang di sini itu putus karena ada normally close-nya CR3. Ketika CR3 aktif karena holding dari CR3 yang normally open, sehingga yang normally close yang di sini pasti putus. Kalau ini aktif, ini pasti putus toh, sehingga aman kan gitu. Nah, yang ini yaitu tadi ya, ketika ini bekerja, ini pasti putus. Makanya kenapa tadi sistem itu terus bekerja ya, karena itu tadi tidak ada konflik tegangan yang mengalir dari saluran 1 dan terhadap juga saluran 2 begitu ya. Oke, ini nanti dilanjutkan lagi untuk contoh-contoh selanjutnya aja ya. Ini kira-kira untuk rangkaiannya seperti ini begitu. Mohon maaf tadi ini ya, ada agak sedikit ada gangguan begitu ya, karena saya telat banyak rapatnya. Ya, mohon maaf. Oke, begitu saja untuk videonya. Berarti di sini kesimpulannya bisa dikasih sendiri ya. Kesimpulannya ini harus ada, bentar. Kesimpulannya harus ada normally close-nya ya, ada pemutusnya, ditambah sendiri nanti. Oke, ini waktunya sudah habis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.